Oke. Oke, tukang daging nggak jualan. Saya langsung ke Pak Teguh. Pak Teguh, apa kemudian alasan tukang daging nggak jualan? Apakah benar ini karena harga naik atau bagaimana, Pak? Sebenarnya begini, kalau harga naik kemarin yang melakukan mogok ini kan pedagang-pedagang di pasar, Pak ya. Oke. Terutama yang eceran itu di wet market. Dan itu umumnya mereka itu menggunakan daging segar, ya kan, baik berada dari sapi lokal maupun dari feedlotters. Sedangkan untuk yang market-market tertentu itu sebenarnya tidak ada masalah gitu kan. Dari asosiasi APPDI itu segmen pasarnya itu adalah hotel, restoran, dan juga catering. Mungkin dalam hal ini mereka tidak terpengaruh karena supply-nya adalah dari daging-daging yang diimpor. Oke. Sedangkan tadi dengan Pak Yanto tadi adalah umumnya berbasis raw material yang berasal dari daging segar dan dari pemotongan sapi. Justru yang ingin kami sampaikan kalau tadi ini justru yang menjadi ke depan, yang shock itu adalah para importir daging ini, pengusaha ini. Karena tadi sudah disampaikan oleh Celia bahwa kuota yang tahun 2026 itu hanya 30.000 ton. Oke. Padahal tahun lalu itu 180.000 ton. Ini putusan pemerintah, ini shock. Ini implikasinya besar sekali. Karena itu memasuk kepada hotel, restoran, dan juga catering. Ya. Oleh karena itu tadi kalau ditanyakan, ini semua ini kalau kita lihat dari data juga kelihatannya nanti ada yang harus diperbaiki. Tapi kan Pak kemudian dialokasikan nih untuk kemudian impor sapi hidup 700.000 ekor. Apakah memang sudah dicoba, mampu, bisakah sebenarnya dilakukan oleh swasta? Oh ya, kalau impor sapi 700.000 ini kan nantinya sebenarnya impor sapi adalah impor daging dalam bentuk hidup yang kemudian digemukkan dan dipotong. Saya kira kita lihat 700.000 ton itu mungkin ekuivalen kira-kira dengan mungkin kurang dari 100.000 ton ya Pak. 190.000 ton. Ya, jadi nanti yang memang kalau kita melihat kondisi yang ada sekarang ini kebijakan, karena pemerintah itu mempunyai suatu model yang namanya neraca komoditas. Oke. Dihitung dan segala macamnya. Sekarang perlulah. Sekarangnya semua ini punya peran penting. Pengusaha-pengusaha penting. Peternak juga penting. Kemudian juga konsumen. Apakah konsumen langsung ataupun yang melalui dengan proses-proses seperti Pak Yanto ini. Dan ini yang seharusnya ditata ulang. Kelihatannya ini saya straight saja, kebijakan yang diambil ini perlu satu kajian. Kita berharap. Artinya menurut Anda tidak adilkah kemudian? Oh ya, kalau saya mengatakan bayangkan, tahun lalu 180.000 ton, itu menghidupi sekian ribu orang, tiba-tiba hanya dikasih 30.000 ton. Ini enggak jelas, kami tiba-tiba mendapatkan, tidak pernah ada dialog. Jadi tidak ada dialog sama sekali. Jadi inilah yang menyebabkan saya kira suatu hal-hal yang menyebabkan masalah perdagingan ini kemudian timbul ada masalah. Mogok begitu ya. Tapi tadi ada yang menarik. Pak Yanto bilang mendengar katanya daging India mau di stop. Loh kita impornya 100.000 ton ya. Nanti Pak Dirjen yang akan menjelaskan. Oke, saya langsung ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, mungkin bisa langsung dijawab. Apa kemudian dasarnya sehingga kemudian kuota impor untuk swasta ini diturunkan? Ya baik, terima kasih Celia. Sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan dulu dan meluruskan terkait dengan harga daging 115.000 yang menurut Celia tadi itu paling mahal. Paling mahal, oke. Nah, ini yang perlu kami luruskan bahwa harga daging 115.000 itu murah. Oke. Karena sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 12 tahun 2024, harga acuan penjualan di tingkat konsumen untuk daging segar paha depan itu Rp130.000. Oke, tapi kalau selama 3 bulan terakhir kan Rp140.000. baik. Kemudian kebetulan kami pagi dari pasar mendampingi Bapak Menteri Pertanian Kunker di Bandung dan disempatkan untuk mengunjungi salah satu pasar di Padalarang. Harga di pasar Rp125.000 per kilogram. Artinya masih di bawah harga acuan yang ditetapkan oleh
pemerintah. Oke. Nah, tadi terkait dengan masalah mogok yang disampaikan, kami mendapatkan informasi dari JAPDI dan APPD Asosiasi Pedagang Daging Indonesia dan Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia Oke. untuk melaksanakan mogok, menyampaikan aspirasi untuk dan melalui mogok jualan daging di Jabodetabek tanggal 22 sampai dengan 24 Januari yang lalu. Namun sesuai dengan perintah Bapak Menteri Pertanian selaku Kepala Badan Pangan Nasional memerintahkan kepada kita semua, kami semua, dan kita juga melakukan rapat koordinasi. Alhamdulillah mogoknya cuma 1 hari saja. Itu pun hanya sebagian di beberapa pasar, dan tanggal 23 malam pemotongan di rumah potong kembali beraktivitas dan penjualan daging seperti biasanya. Apa yang dilakukan? Nah, mogoknya itu sebetulnya adalah kekhawatiran Oke. dari para pedagang, pemotong dan juga pedagang daging, karena takut harga berat hidup sapi siap potong yang dijual di feedlotter yang dari impor tadi itu harganya naik karena dolar kursnya naik dan sebagainya. Dan alhamdulillah kami melakukan koordinasi sesuai dengan perintah Bapak Menteri Pertanian. Para feedlotter sampai dengan Lebaran nanti tidak menaikkan harga berat hidup sapi siap potongnya. Oke. Di angka 55.000 per kilogram berat hidup, dan ini di bawah harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah di harga 56.000 sampai dengan 58.000 per kilogram berat hidup sapi siap potong. Artinya ini juga kabar yang menggembirakan buat Pak Marianto yang menggunakan sapi segar untuk membuat baksonya. Kenapa? Karena sampai Lebaran paling tidak harga di tingkat feedlotter 55.000 Oke. dan di RPH-nya 56.000, artinya harganya tentu tidak naik. Ini sementara kah atau bagaimana? Tentu pemerintah terus memonitor, dan kami tadi Pak Marianto menyampaikan dari zaman dulu masalahnya klise. Oke. Setiap menjelang Idul Fitri Harga naik. harga naik, menjelang Ramadan munggahan harga naik, ini biasa. Nah, oleh karena itu di tahun 2026 ini ada kebijakan pemerintah melalui skema neraca komoditas. Yang tadi ada pergeseran, dan Bapak Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dalam konferensi pers bahwa dulu dengan sekarang dinamikanya sama. Tetapi sekarang dengan memberikan penugasan kepada BUMN melalui mekanisme neraca komoditas, Baik. BUMN diharapkan bisa melakukan stabilisasi harga pangan khususnya daging sapi ini, sehingga pada saat menjelang Idul Fitri, pada saat HBKN, harga daging tentu bisa stabil dan tidak terjadi gejolak seperti yang biasa-biasanya seperti itu. Oke. Bagaimana pula pemirsa, ini jadi pertanyaan kita, bagaimana pula apakah dengan kuota impor daging di Swasa ini yang cukup rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini akan memunculkan distorsi pasar? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.